Di sebuah desa tinggallah keluarga Pak Sumanto, biasa disapa Pak Anto, yang terdiri dari istri dan satu anaknya. Istrinya bernama Butia dan anaknya berusia 12 tahun bernama Lida. Anak mereka, Lida, menderita gangguan tunarungu sejak lahir. Karena pada saat itu terkendala pada masalah ekonomi, sehingga Pak Anto dan Butia tidak bisa melakukan terapi sejak awal. Dan hal ini baru diketahui ketika usia anak berusia 3 bulan. Karena saat itulah dilakukan pertama kali pemeriksaan TDD. Singkat cerita, ketika anak berusia 4 tahun, karena memang biasanya pada penderita tunarungu juga mengalami gangguan tunawicara jika tidak dilakukan terapi, dan pada usia ini Butia dan Pak Anto baru saja melakukan terapi wicara dan memahami bahasa orang lain untuk anak mereka, Lida. Beberapa tahun kemudian, Lida pun sudah dewasa. Sekarang ia duduk di bangku SMP SLB dan sudah mengalami menstruasi. Suatu saat, Lida memberitahukan ibunya bahwa ia sering merasa gatal di area genitalianya. Kemudian Butia dan suami pun memutuskan untuk membawa Lida ke PMB Bidan Susi. Sore harinya, setelah Lida mengatakan keluhannya pada Pak Anto dan Butia, memutuskan untuk membawa Lida ke PMB Bidan Susi. Sampainya di PMB Bidan Susi. Assalamualaikum. Bu, perkenalkan saya Rizka yang bertugas pada siang sore hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya ingin memeriksakan putri saya. Apakah bidang susi ada Mbak? Oh, ada di ruangannya. Sebelumnya silahkan isi data terlebih dahulu ya. Oh ya, biar saya saja Mbak yang cek. Setelah selesai mengisi formulir dan menyerahkan kembali ke asisten bidan, kini tibalah giliran Lida untuk memasuki ruangan bidan. Nomor antrian 10 atas nama Lida. Silahkan ke ruang bidan, mari saya antar. Butia pun menemani Lida masuk ke ruang bidan, sementara Pak Anto menunggu di luar. Assalamualaikum, permisi Bu Bidan. Ya, mari Bu, silahkan dan adik duduk. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Susi. Di sini pada siang hari ini saya yang bertugas. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Oh begini Bu Bidan, anak saya ini tunarungu sejak lahir Bu Bidan. Putri saya ini sudah menstruasi dan beberapa hari ini putri saya ini mengeluh gatal pada vaginanya Bu Bidan. Apakah itu berbahaya Bu Bidan? Juga putri saya ini bisa mendengar lawan bicaranya dengan melihat gerakan bibirnya kok Bu Bidan. Oh begitu, oh iya. Baik, ya, maaf. Kita pemeriksaan terlebih dahulu ya Dek. Mari Bu, pemeriksaan terlebih dahulu. Baik Bu Bidan. Bidan pun melakukan pemeriksaan head tutu. Terakhir, bidan meminta Lida. Adik, mohon maaf ya, kakinya angkat. Bidan pun melakukan pemeriksaan head tutu. Terakhir, bidan meminta Lida membuka celana dalam untuk memeriksa ada keputihan atau tidak. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, bidan pun menyampaikan hasilnya. Menyampaikan dengan perlahan agar Lida dapat memahami dan menangkap apa yang Bidan Susi katakan. Alhamdulillah, Ibu, Adik, tadi pemeriksaan hasilnya adik itu ada keputihan. Nah, keputihannya itu berbau dan juga berwarna. Nah, itu merupakan tanda-tanda adanya infeksi di bagian alat genitalia adik. Sebelumnya, apakah adik pernah merasakan gatal di bagian alat genitalia adik? Tidak Bu Bidan, baru beberapa terakhir hari. Oh,
saya resepkan obat ya Bu, saya resepkan obat untuk gatalnya. Nanti adik kalau mengganti celana dalam itu ya sering aja, pas kalau udah terasa gak enak ya diganti ya, paham kan? Kemudian jangan lupa mencuci atau membasuh alat genitalia adik itu dari depan kemudian ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Itu yang menyebabkan adanya keputihan. Kemudian ini kan adik udah menstruasi ya. Nah, kalau sudah menstruasi itu untuk mengganti pembalut minimal 4 kali gitu ya. Baik Bu Bidan, terima kasih atas informasinya ya Bu Bidan. Ya, sama-sama. Mohon maaf, adik pernah mengikuti penyuluhan tidak tentang reproduksi? Belum pernah Bu Bidan. Belum pernah. Anak saya ini sekolah di SLB Bu Bidan, jadi tidak ada hal seperti itu. Oh begitu. Oh coba nanti saya coba itu adakan penyuluhan di sana Bu. Soalnya saya juga ada kegiatan seminggu sekali itu ada penyuluhan di sekolah-sekolah. Nanti coba saya ke sekolah SLB di sana, saya negosiasi mungkin bisa diadakan penyuluhan. Ya Bu. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu Bidan, terima kasih atas informasinya dan sudah memahami anak saya Bu Bidan. Ya, udah paham ya Dek? Sudah Bu Bidan. Sudah, baik. Iya Ibu, sama-sama. Itu merupakan tanggung jawab saya sebagai bidan untuk melakukan edukasi begitu Bu tentang reproduksi. Oke. Ya baik Bu Bidan, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Bu Bidan. Ya silakan Bu, Adik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Setelah mendapati kasus lidah, Bu Bidan pun berencana melakukan penyuluhan terkait PHBS, terutama terkait kesehatan reproduksi. Di SLB tempat lidah belajar, Bidan pun mulai menyusun standar asuhan penyuluhan. Setelah selesai, Bidan mendatangi SLB dan membicarakan hal tersebut terhadap guru-guru yang terlibat, kemudian meminta persetujuan. Lainnya di kelas SLB. Assalamualaikum. Silakan duduk. Begini Ibu, kedatangan kami kemari untuk memberitahu saya di tempat praktik saya atau yang sudah saya tangani itu banyak sekali Bu. Para remaja itu kesehatan reproduksinya masih kurang, masih belum tahu gitu Bu. Nah, saya di sini ingin melakukan sebuah penyuluhan begitu untuk anak-anak di sini, untuk anak-anak SLB di sini, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Bagaimana Ibu? Ini susunan caranya. Tentu saja kami sangat setuju ya Bu Bidan, apalagi tenaga medis yang langsung datang ke sini, ke ruangan ke kepala sekolah tanpa minta untuk datang itu sangat boleh sekali Bu. Ya, karena juga sangat jarang gitu ya Bu ya, tenaga medis untuk melakukan penyuluhan di sekolah kami ini. Tentu saja kami akan sangat mendukung terkait kegiatan tersebut. Baik Ibu, apabila Ibu mendukung acara kami ini penyuluhan, nanti kami kesini pada hari Sabtu, dan tidak hanya kami, tidak hanya saya dan asisten saya, tapi saya akan membawa pelatih khusus untuk untuk di SLB ini kan membutuhkan pelatih khusus begitu. Bagaimana? Apakah siswanya bisa Ibu? Alhamdulillah bisa ya Bu, karena kita ini di sini hari Sabtu cuma olahraga. Iya, seperti itu Bu. Baik, apabila disetujui kami akan melakukan penyuluhan.
Nanti kami Sabtu akan kesini kembali, begitu, nggih? Baik Bu Bidan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bu. Nanti pun tiba, bidan, asisten bidan, dan pelatih khusus tunarungu sudah tiba di SLEB mereka, melakukan penyuluhan per kelas. Minggu pertama adalah kelas anak-anak dengan tunarungu, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi hanya bisa melakukan per kelas setiap minggu. Penyuluhan pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kedatangan bidan dan rekan-rekannya yang akan mengajari kalian nanti terkait PHBS ya. Nah, jadi kalian diharapkan untuk memperhatikan dan mendengarkan, ge. Nah, baik, langsung saja kalau begitu saya serahkan kepada Bu Bidan dan rekan-rekannya. Ya, langsung saja ya. Saya Bidan Susi. Ini rekan saya. Yang ini asisten saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti akan saya putarkan video tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan akan saya terangkan tentang kesehatan reproduksi. Begitu ya? Silahkan asisten saya. Baik adik-adik, karena tadi sudah diperkenalkan, terima kasih atas kesempatannya. Kita mulai saja ya. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu PHBS? Baik, fokus ke depan ya. Ibu akan jelaskan tentang PHBS. Nah, PHBS itu seperti apa? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, terus PHBS-nya itu juga harus ditegakkan. Contoh PHBS-nya itu seperti apa? Contohnya itu kita ambil contoh kecilnya seperti mencuci tangan yang bersih. Nah, cuci tangan bersih ada berapa langkah? Ada 6 langkah. Nah, jadi kita adik-adik bisa lihat di depan gambar yang ini ya. Nah, seperti ini cuci tangan 6 langkahnya. Baik, apakah adik-adik sudah ingat? Jika sudah paham, Ibu putarkan video, contoh videonya ya. Setelah selesai melihat video, mereka pun mempraktikkan cuci tangan satu persatu. Setelah semua mendapat giliran, mereka diberi snack dan istirahat 15 menit sebelum materi selanjutnya. Istirahat pun selesai, Bidan Susi pun mulai memaparkan materi. Baik, anak-anak, untuk materi yang kedua tidak kalah menarik dengan materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Apakah kalian tahu kesehatan reproduksi itu apa? Tidak. Belum ya? Oke. Kalau belum, silahkan lihat yang di depan ini. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan saya akan jelaskan kesehatan reproduksi, yaitu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Ya, begitu. Kemudian untuk kesehatan reproduksi, lanjut ya. Nah, untuk menjaga reproduksi kita harus memakai atau menggunakan celana dalam itu yang bisa menyerap keringat, begitu ya. Kemudian sering-seringlah mengganti celana dalam. Nah, untuk yang perempuan apabila menstruasi itu bisa mengganti pembalut 4 jam sekali. Untuk yang laki-laki apabila setelah
Ya, bukan laki-laki dan perempuan apabila setelah buang air kecil ataupun buang air besar itu harus dibasuh ya. Nah, cara basuhnya dari depan ke belakang. Dan jangan lupa sebelum buang air kecil ataupun buang air besar itu harus cuci tangan, dan sesudahnya harus cuci tangan juga. Begitu, apa sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh, kalau belum ada, baik, itu materi ya dari saya tentang kesehatan reproduksi. Nanti di rumah ataupun di sekolah bisa dilakukan ya apa yang sudah kalian dapatkan di sini, gitu ya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke guru. Baik, untuk materi hari ini sangat luar biasa sekali ya. Saya ucapkan kepada Ibu Bidan dan rekan-rekannya yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada anak didik kami ucapkan terima kasih banyak. Saya selaku wali kelas dan perwakilan dari sekolah mengucapkan terima kasih yang sebaik-banyaknya ya. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesimpulannya, kita sebagai manusia yang normal yang tidak membutuhkan kebutuhan khusus seperti tunarungu yang ada di dalam cerita roleplay, hendaknya memberikan perhatian dan pengertian dalam membantu orang membutuhkan kebutuhan khusus. Selain memberikan perhatian dan pengertian, kita juga harus memahami terkait kebutuhan apa yang mereka perlukan, bagaimana cara berkomunikasi dan meyakinkan mereka kepada kita. Kita juga harus bersabar menghadapi orang yang punya kebutuhan khusus, apalagi kita sebagai calon bidan memiliki peran dalam berbagai aspek pada remaja berkebutuhan khusus. Jika kita tidak mampu atau belum bisa berkomunikasi dengan orang berkebutuhan khusus, maka libatkan orang yang lebih ahli, seperti pelatih yang mungkin nanti mereka akan bisa memahami apa yang akan kita sampaikan walaupun tidak melalui kita secara langsung. Itulah mengapa kolaborasi penting.